datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Satu kesempatan kembali Kau berikan kepada kami pagi ini, untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Kami boleh datang untuk sujud menyembah kepadamu. Kami boleh datang untuk memuliakan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Semua karena kasih setia-Mu yang senantiasa mengelilingi hidup kami. Orang-orang benar senantiasa mendapatkan belas kasihan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dengan rasa syukur dan hormat kami mau datang kepadamu. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan di atas segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuliakan-Mu pagi ini. Dan di dalam nama Yesus, kami semua akan memberkati Engkau melalui pujian penyembahan kami. Setiap kita yang siap untuk memuliakan Tuhan, sama-sama katakan dengan saya. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian dengan hati bersatu. Sudah
kebaikan Tuhan luar biasa dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Di masa-masa seperti ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada dengan kesehatan daripada Tuhan, semua karena kasih setianya tidak pernah lekang dari hidup kita. Amin. Sebab itu biar kita terus melekatkan hati kita, iman kita hanya kepada Dia, sebab kasih setianya tidak pernah hilang dari hidup kita. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta
kebesaran-Mu. Kami mengagungkan Engkau lebih dari segalanya. Kami menyembah-Mu pagi ini. Kami memberikan korban ucapan syukur kehadiran-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kepadamu kami memberikan pengagungan yang tertinggi. Terima kasih Tuhan untuk sebuah anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Dan kami boleh bersyukur di hadapan-Mu kalau sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga, memelihara, melindungi kami, bahkan memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kemampuan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan yang selalu bersama kami, sehingga pagi ini kami boleh bersyukur di hadapan-Mu. Kepadamu Raja di atas segala raja, kami bawa segala persembahan kami yang hidup ini, dan biar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami membawa seluruh tubuh kami dengan kesehatan, kami memuliakan-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Dan setiap kata-kata dari kebenaran firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami. Dan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya kami menyediakan bejana kami, hati kami, pikiran kami, roh kami, untuk mengerti, menangkap isi hati-Mu pada pagi ini. Sehingga setiap kami boleh hidup di sepanjang minggu ini dengan berkat yang baru dari Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk menampung segala berkat kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, pagi ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang lain, yaitu saya berikan tema firman Tuhan pagi ini, bagaimana menikmati berkat Allah di waktu kita istirahat. Menikmati berkat Allah di waktu kita istirahat. Mari kita baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Menikmati berkat Allah di waktu istirahat, di waktu kita ada dalam perhentian Allah. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Baik, saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita lihat di Mazmur 127 ini, ayat yang sangat luar biasa dikatakan seperti ini. Tuhan akan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah saudara sudah mengalami tentang ayat ini, di mana kita tidur, istirahat, Tuhan justru memberkati? Mungkin kalau digatok-gatok, apa tuh gatok-gatok, dihubung-hubungkan ya, dihubung-hubungkan, ayat ini mungkin berlaku sekarang ini. Ini ketepaan ya, banyak tidur, banyak makan, banyak tidur, banyak makan. Ayat ini berlaku sekarang, ya. Tidur, makan, ini saatnya Tuhan memberkati. Apakah demikian, saudara? Siapa yang tidak ingin sementara istirahat, sementara ngasuh, sementara kita tidur, berkat itu datang dengan sendirinya. Tentu setiap kita sebagai orang percaya menginginkan seperti itu. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi, saya akan menunjukkan sebuah peristiwa, di mana peristiwa ini saat mereka tidur, justru di situ Tuhan memberkati. Mari kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 23.
Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Mari saya tunjukkan sebuah contoh. Sesungguhnya hal ini pernah terjadi di Taman Eden pada waktu penciptaan manusia. Lihat ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, saya tunjukkan kepada saudara sebuah peristiwa di Taman Eden. Ketika Adam dalam keadaan tidur nyenyak, di situ Tuhan mengambil salah satu rusuknya, ya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan Tuhan membentuk dari rusuk Adam ini menjadi seorang perempuan. Jadi saudara, Tuhan mau menunjukkan kepada Adam tidak usah sibuk cari pendamping. Ya, nanti salah-salah kalau terlalu sibuk ketemu monyet. Karena apa? Dulu belum ada perempuan yang lain, ya, ketemu monyet. Tapi saudara bisa lihat di sini, Adam tidak usah sibuk cari pendamping. Ya, berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Begitu melihat anaknya sudah umurnya mulai sudah sacap naik, ya, orang tuanya yang bingung, ya kan, nyarikan pendamping. Kita lihat di sini, Adam tidak usah sibuk atau bingung untuk mencari pendamping yang tepat. Ketika Adam justru tidur nyenyak, tidak mikir apa-apa. Ya, Anda tahu gambar komik kalau tidak mikir apa-apa, tulisannya sat gitu, ya. Tidak mikir apa-apa. Di situ Tuhan justru mengambil rusuknya dan dibentuklah manusia, wanita yang menjadi pendamping Adam. Nah, selanjutnya mereka itu hidup di dalam berkat Tuhan. Adam dan Hawa tidak usah bekerja keras, banting tulang, susah payah. Semua sudah tersedia di Taman Eden, tinggal makan, tinggal metik, tinggal minum air di taman itu, dan tinggal menikmati semua yang ada di taman itu dengan gratis. Adam dan Hawa betul-betul menikmati tidur di dalam berkat Tuhan, istirahat di dalam berkat Tuhan. Tetapi saudara lihat akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Untuk menikmati berkat dari Tuhan, akibatnya mereka tidak bisa seperti dulu lagi. Mereka harus bekerja keras, berpeluh, berkeringat, mengusahakan dengan susah payah untuk bisa mendapatkan berkat Tuhan. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia harus berusaha mengupayakan agar dapat hidup bahagia. Untuk dapat bahagia, manusia harus berjuang mati-matian supaya mendapat rezeki, mendapat berkat, supaya bisa mempertahankan hidup. Dengan asumsi kalau mereka memiliki rezeki, memiliki berkat-berkat secara jasmani, maka mereka pasti bahagia dan mereka pasti bisa tidur dengan nyenyak. Padahal kebahagiaan yang sejati itu bukan hasil dari upaya manusia, tetapi kebahagiaan yang sejati itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Itu sebabnya ada banyak orang di dunia ini memiliki berkat, memiliki rezeki, ya banyak sekali. Tetapi banyak orang tidak bisa tidur dengan berkat itu. Padahal sudah memiliki, tetapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan ada orang-orang yang tidak berani tidur. Kenapa? Takut bablas, tidak bangun lagi. Lalu untuk apa dia mengupayakan, memperjuangkan semua dengan susah payah itu? Dia pikir siapa nanti yang menikmati, sehingga dia takut tidur, takut bablas, tidak bangun lagi. Jadi banyak manusia di dunia ini tidak bisa tidur dan tidak bahagia sekalipun punya berkat yang banyak.
Karena berkat itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari upaya manusia itu sendiri. Ada firman Tuhan yang mengatakan dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Kita baca ayat ini, kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 6 ayat 2. Mari kita lihat, ada ayat yang mengatakan seperti ini di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2. Mari kita baca sama-sama, pelan-pelan. Ayat ini baik sekali, indah sekali. Dan saya harap ayat ini tidak berlaku kepada kita semuanya. Mari kita baca pelan-pelan. 2, 3. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang yang dikaruniai Allah itu punya harta benda segalanya, apapun yang diingininya itu keturutan. Tetapi orang itu tidak diberi kuasa menikmati, orang lain yang disuruh nikmati. Saudara, lihat ini. Jadi saudara-saudara, jangan kita mengupayakan hal-hal yang dari diri kita, sebab itu tidak menjamin kita bahagia. Tuhan ingin memberkati kita di saat kita istirahat. Artinya bukan upaya kita, tetapi ketika itu waktunya Tuhan, kita itu akan diberkati dengan Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan karena upaya kita. Bagaimana caranya kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam keadaan kita sedang istirahat? Bagaimana caranya? Firman Tuhan tadi mengatakan, Ia akan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kata tidur itu memiliki arti apa saja? Hari ini saya menemukan ada 3 atau 4 arti kata tidur ini. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu dulu aja. Minggu depan saya akan sampaikan lagi. Arti kata tidur, Ia akan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kata arti tidur di sini artinya yang pertama, orang itu harus hidup di dalam iman. Orang itu harus hidup dalam pengharapan. Dan orang itu harus hidup di dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Dikatakan tidur di sini adalah orang itu harus hidup dalam iman, pengharapan, dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Yaitu tidak dengan mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya, kepintarannya, pengalamannya, koneksi-koneksinya, ataupun hikmatnya sebagai manusia. Nah, dalam situasi seperti ini, banyak sekali orang berupaya mempertahankan hidup ini dan terus berupaya dengan kekuatan sendiri, berupaya dengan kepintaran, pengalaman, bahkan koneksi-koneksinya dengan orang-orang tertentu supaya tetap dia bisa jalan baik. Dia pikir dengan adanya orang-orang di sekitar dia yang sekarang ini punya hubungan yang baik, maka pekerjaan usahanya ya akan tetap jalan baik. Saya mau ingatkan kepada saudara, corona ini hanya sebuah pelatihan untuk kita dipersiapkan menghadapi sesuatu yang lebih besar nanti. Ini hanya sebuah pelatihan. Memang menggoncangkan dunia, tapi ini hanya sebuah pelatihan. Pelatihan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang lebih besar lagi, lebih daripada corona. Kalau dalam proses pelatihan ini kita gagal membangun iman kita, pengharapan kita, penyerahan diri total kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu menghadapi hal yang lebih besar lagi. Dengarkan baik-baik. Ini adalah pelatihan saja. Kalau kita tidak bisa mengatasi keadaan kita dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam situasi ini untuk lebih membangun iman, pengharapan kita, dan penyerahan diri kita total kepada Tuhan, maka akibatnya saudara, kita tidak akan mampu menghadapi hal yang lebih besar lagi. Orang-orang yang kita andalkan selama ini,
ya nanti ada waktunya itu akan dipreteli sama Tuhan. Sampai kita tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya gunakan baik-baik pelatihan dari Tuhan di masa corona ini untuk membangun iman, pengharapan, dan membangun penyerahan diri kita total kepada Tuhan. Nah, biasanya seseorang yang tidak memiliki pengharapan, iman, dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, maka setiap hari hidupnya selalu dihantui rasa takut. Hidupnya selalu dihantui rasa khawatir, gelisah. Tiap hari itu tegang terus. Ya, tegang, diminumi obat tensi tidak turun. Ya, tegang terus gimana? Kasih apapun tidak turun. Biasanya aku turun loh tensiku, ini tidak turun. Kenapa? Tegang, kalut, khawatir. Nah, sehingga ia tidak pernah bisa tidur. Begitu mendengar kabar segala sesuatunya, ya mulai didengar banyak peristiwa yang membuat dia semakin tegang, takut, maka pikirannya ya selalu tidak karu-karuan, dan dia selalu berkata, gimana ini, piye ini, belum terjadi tapi sudah bingung hari itu, semua dibingungi semuanya. Belum terjadi bulan depan tapi sudah bingungnya sekarang ini. Tegang, takut, khawatir, gelisah itu yang membuat segala sesuatu yang tidak perlu dipikirkan jadi dipikirkan. Segala sesuatu yang tidak perlu diolah dalam pikirannya, diolah dalam pikirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbeda dengan orang yang punya pengharapan, berbeda dengan orang yang punya iman dan penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Sekalipun diizinkan masuk di masa-masa kekeringan, tetapi iman, pengharapan, dan penyerahan dirinya kepada Tuhan itu tidak ikut kering, tidak ikut tandus. Contohnya kehidupan Elia. Saya beri contoh kehidupan Elia. Bukankah Elia juga diizinkan mengalami kekeringan saat dia mengucapkan tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun? Dampak yang diucapkan itu terjadi dalam dirinya. Tetapi karena dia tetap membangun iman, pengharapan, dan penyerahan dirinya kepada Tuhan, sehingga ketika terjadi kekeringan, dia tetap punya kepekaan untuk disuruh Tuhan pergi ke sungai kering. Di mana ketika di situ ada burung gagak yang memelihara setiap pagi, membawa roti, membawa makanan kepada Elia. Nah, saudara lihat di sini. Juga karena kepekaannya akan iman, pengharapannya, dan penyerahan dirinya kepada total, mengakibatkan ia punya kepekaan ketika ia disuruh pergi ke Sarfat, ketemu janda miskin, dan akibatnya sudah bisa lihat, dia dipelihara oleh janda miskin ini sampai kelaparan itu berakhir. Nah, dengarkan baik-baik. Ini yang namanya orang yang tidur di dalam berkat Tuhan. Bukan ketika ada masalah yang besar, dia ikut bingung, ikut kacau, ikut kalut, ya, kemudian memakai kekuatan upaya diri sendiri untuk mengatasinya. Elia ada di dalam masa kekeringan, tetapi Elia bisa mendengar suara Tuhan. Suruh ke Kerit, pergi ke sungai Kerit, atau suruh pergi ke Sarfat. Dia masih peka, punya kepekaan untuk menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah kekeringan itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Satu hal yang harus Anda dan saya tahu adalah semua yang Tuhan izinkan terjadi sekarang ini, khususnya di situasi sekarang yang kita hadapi ini, saudara dan saya harus tahu kita ini sedang direntangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita ini sedang dilatih, direntangkan kualitas iman kita untuk semakin lebar, makin luas, makin tinggi, makin dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kita ini sedang dilatih, direntangkan penyerahan diri kita semakin totalitas kepada Tuhan.
Jadi saya ingin mendorong melalui firman Tuhan pagi ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan tegang, jangan bingung dengan situasi yang sedang terjadi atau akan terjadi di depan kita. Sebab ada Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas semuanya itu di saat pengharapan iman dan penyerahan diri kita aktifkan. Amin. Ketika kita tidak mengaktifkan iman, pengharapan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan, itu yang menjadikan kita tidak bisa menikmati tidur istirahat di dalam berkat Tuhan. Sebab tidur di dalam berkat Tuhan itu akan dinikmati orang-orang yang mau direntangkan imannya, pengharapannya, dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata di dalam Lukas pasal 12? Mari kita baca. Bukankah Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 12? Mari kita baca ayat 22. Mulai ayat 22. Lukas 12 mulai ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya, saya ulangi, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sampai di situ, saudara lihat. Jadi Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya untuk kita tidak perlu khawatir dan cemas dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi yang harus menjadi prioritas kita yang utama di saat situasi keadaan sedang tidak menentu seperti sekarang ini, yaitu kita harus tetap memberikan prioritas mencari kerajaan Allah. Apa artinya? Mencari kerajaan Allah artinya kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara rohani. Misalnya, tetaplah beriman dalam situasi sekarang ini, tetaplah berpengharapan, tetaplah berserah total kepada Tuhan. Dan saya sambung dengan khotbah minggu lalu, jaga ucapan kita, jangan perkatakan hal-hal yang negatif. Apa yang kita ucapkan itu terjadi di alam roh, sehingga apa yang kita ucapkan itu akan nyata di alam nyata kita. Nah saudara, maka semuanya itu dikatakan akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan ini, kehidupan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin.
Firman Tuhan mengatakan yang kita baca dalam Lukas 12 tadi, kehidupan kita, tubuh kita itu sangat berharga kepada Tuhan. Karena terlalu berharganya di mata Tuhan, sampai Tuhan rela menebus hidup kita dengan nyawanya sendiri, agar setiap kita memperoleh hidup yang berkelimpahan secara rohani. Dan tentunya perkara-perkara yang jasmani pun akan mengikutinya. Hidup kita ini lebih jauh berharga ya di mata Tuhan. Jadi jangan takut. Setiap kita sebagai orang percaya, kalau kita terus merentangkan iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita total kepada Tuhan, maka jangan takut. Tuhan berjanji memelihara kita. Karena apa? Karena Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup kita ini. Kita lihat sebuah ayat di dalam Ibrani 4 ayat 1. Ada sebuah hal yang diingatkan kepada kita semua melalui ayat ini. Sebenarnya sesungguhnya setiap kita itu punya janji Tuhan. Janji untuk mendapatkan istirahat di dalam berkat Tuhan. Namun ada orang yang tidak menikmatinya. Kenapa? Nah, mari kita lihat dulu Ibrani 4 ayat 1. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab itu, baiklah kita waspada. Kata waspada itu sebuah peringatan untuk kita berjaga-jaga. Jangan remehkan. Jangan remehkan. Waspadalah. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kenapa? Ayat berikutnya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ini ayat ini punya pengertian yang dalam. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa firman Allah ini berkata waspadalah, jangan ada di antara kamu ketinggalan. Artinya seperti ini. Artinya seperti ini. Setiap kita itu punya kesempatan yang sangat baik, sangat indah, sangat bagus sekali. Tetapi kesempatan itu bisa hilang kalau kita ini lamban dalam memberikan respon, maka kesempatan itu akan hilang. Kalau kita lamban, kalau kita ini terlambat memberikan respon, maka kesempatan itu akan hilang. Itu sebabnya jangan kita dianggap ketinggalan. Karena apa? Lamban dalam memberikan respon. Jangan sampai kita ini lamban dalam memberikan respon terhadap firman Allah yang sedang kita dengar sekarang ini. Sebab ada janji Tuhan yang masih berlaku bagi kita semuanya. Apa itu? Janji Tuhan itu kita semuanya akan masuk di dalam perhentian istirahatnya Allah. Artinya itu di tengah-tengah kita tidur, di tengah-tengah kita istirahat, di tengah-tengah kita membangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri total kepada Tuhan. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, jangan takut. Kenapa? Tuhan mampu memberikan jawaban atas hidup kita di tengah-tengah masa sulit itu. Nah, Tuhan ingin memberkati kita bukan dengan susah payah. Tuhan ingin memberkati kita di saat kita ini tetap menjaga iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita total kepada Tuhan. Mari saya berikan contoh dalam Kejadian 2 ayat 2-3. Mari saya berikan contoh, perhatikan ini. Kenapa? Ada berkat yang istimewa yang Tuhan sediakan ketika kita itu ada dalam perhentian Allah. Saya akan menerangkan tentang perhentian Allah. Ya, saya akan menjelaskan ayat ini. Kejadian 2, 2-3. Saya akan jelaskan ayat ini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Ayat 3, baca sama-sama. 2, 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan ayat ini. Perhatikan. Pada hari ke-7 Allah berhenti bekerja. Betul?
berhenti bekerja dalam skala ciptaannya. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ke-7 berhenti bekerja. Anehnya di dalam ayat ini, kalau Anda baca ayat 3, setelah berhenti, ayat itu ditulis seperti ini. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Loh, aneh ya. Berhenti bekerja, di situ justru Tuhan memberkati hari yang ke-7 itu. Padahal sejak penciptaan dari hari 1 sampai hari yang ke-6, tidak pernah ada kata-kata berkat yang muncul dari perkataan Allah. Setiap selesai hari pertama, Tuhan berkata seperti ini. Dilihatnya semua itu baik. Hari kedua, dilihatnya semua itu baik. Hari ketiga, dilihatnya semua itu baik-baik. Bahkan hanya satu yang dikatakan, apa yang dikerjakan itu amat baik ketika menciptakan manusia. Tetapi tidak ada kata-kata berkat yang keluar dari mulut Allah di setiap hari yang diselesaikan itu. Tetapi justru ketika Allah berhenti di hari yang ke-7 itu, ada perkataan berkat. Maka Allah memberkati hari yang ke-7 itu. Secara logika tentu saudara, kalau kita bekerja, baru kita akan menerima berkat. Betul? Kalau kita bekerja, baru kita menerima berkat. Tetapi ada sesuatu istimewa. Justru Tuhan berhenti tidak bekerja, istirahat. Di situ berkat itu diperkatakan oleh Tuhan. Saudara, ada apa dengan hari yang ke-7? Hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Nah, kata Sabat itu memiliki arti berhenti atau istirahat bekerja. Berhenti bekerja atau istirahat dalam bekerja. Kata Sabat itu berhenti bekerja. Apa arti semuanya itu? Justru di dalam saat istirahat, saat tidur, saat rest, Allah justru melepaskan berkat istimewanya. Dengarkan baik-baik. Ketika kita masuk di perhentian Tuhan, ketika kita masuk di perhentian Tuhan, ketika kita ini menjaga iman, pengharapan, dan penyerahan diri total kita kepada Tuhan, dengar ini, berkat Tuhan itu pasti turun. Berkat Tuhan itu pasti turun. Kata masuk di dalam perhentian Tuhan itu artinya menikmati istirahat atau tidur di dalam berkat Tuhan. Gimana caranya agar kita tidak ketinggalan dan dapat menikmati perhentiannya? Artinya istirahatnya kita ini, kita dapat terima berkat Tuhan dalam hidup ini. Bukan susah payah kita sehingga kita mendapatkan semua itu. Tapi di saat kita ini punya iman, pengharapan, penyerahan diri total kepada Tuhan, justru disitulah Tuhan membukakan pintu-pintu berkat yang baru tanpa kita bersusah payah. Mari kita belajar dari orang-orang yang gagal dalam menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah istirahat. Di tengah-tengah masa-masa istirahat, harusnya mereka menikmati berkat Tuhan, tapi mereka tidak menikmatinya. Kita baca ulang ya, Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Kita baca ulang, Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Perhatikan ini, kita ulangi pembacaan ini. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Lamban tadi, tidak memberikan respon dengan cepat terhadap firman yang ia dengar. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian, itu masih berlaku. Sekalipun janji Tuhan ini masih berlaku, kalau kita lamban, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ayat 2, perhatikan. Baca sama-sama. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi saudara lihat, ayat ini menunjukkan kenapa mereka ini gagal. Tidak dapat masuk ke tempat perhentian Allah, tidak menerima blessing dari Tuhan, karena mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan, namun firman itu tidak dapat bertumbuh. Kenapa firman itu tidak dapat bertumbuh? Mereka dengar setiap minggu, tetapi tidak bertumbuh. Kenapa? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki atau mau direntangkan iman mereka
sehingga mereka tidak pernah bisa dengar firman itu dengan baik. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan tidak memberikan respon kepada firman Allah, artinya kita lamban. Disitulah yang menjadikan kita tidak akan pernah menikmati istirahat di dalam berkat Tuhan. Jadi benar-benar sudah perhatikan ini. Tuhan ingin setiap kita itu ketika dengar firman Allah itu jangan lamban memberikan respon. Responlah dengan cepat. Kenapa? Di situ tempat di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Begitu kita setuju selaras dengan firman-Nya, pasti segala apapun yang sudah disediakan Tuhan di alam roh itu akan nyata di alam nyata kita. Anda percaya? Amin. Amin. Sayangnya ayat ini tidak ditulis ya. Kenapa? Mereka itu dapat berita kesukaan seperti kita, tapi mereka itu tidak terima firman, tidak mendapatkan berkat itu. Ya, oleh karena mereka tidak bertumbuh. Kenapa mereka tidak bertumbuh? Iman mereka, karena ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak ditulis, mereka tidur. Tidak ada ya di sini. Ya, kalau tidur ya gimana mau nangkep sesuatu ya. Jadi saudara dan saya harus tahu, untuk bisa menikmati perhentiannya Allah, istirahatnya Allah, maka kita harus benar-benar mendengar firman itu dan memberikan respon firman itu dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan ini sekarang. Jadi, saudara lihat di sini, kalau kita ingin menikmati berkat daripada Tuhan, izinkan Tuhan merentangkan iman kita. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, bukan kalau kita juga berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun firman yang kita dengar ini belum kita lihat, tetapi sekali lagi, setiap apapun yang diperkataan Allah itu sudah ada di alam roh. Ketika kita ingin menjadi nyata di alam nyata kita, maka kita harus percaya dan memperkatakan, sehingga itu akan terjadi di alam nyata kita. Bangun iman kita seperti itu. Bangun pengharapan kita seperti itu. Bangun penyerahan diri kita kepada Tuhan seperti itu. Sehingga kita akan menikmati tidur di dalam berkat Allah itu seperti itu. Nah, saudara, percaya diri itu bagus atau tidak? Percaya diri, PD, bagus enggak? Bagus enggak? Dengarkan ini. Percaya diri itu baik, tapi kalau percaya diri kita melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan, itu sangat membahayakan diri kita. Sangat membahayakan diri kita kalau percaya diri kita itu melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Secara natural, setiap kehidupan manusia memakai standar, yaitu data statistik apa yang dunia suguhkan. Misalnya, menurut statistik kondisi ekonomi tahun ini akan stagnasi. Artinya lambat sekali. Naik tidak, turun tidak. Tapi turun jelek bisa. Ya, tiba-tiba ya semua ya kota ini di PSBB lagi, wah, ekonomi akan anjlok lagi. Hanya kata-kata satu orang aja bisa turun semuanya. Ya. Kalau semua orang ngomong negatif semua, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia? Ngomongnya negatif semuanya. Sudah lihat ini. Ya. Statistik mengatakan ekonomi Indonesia ini tahun ini sangat lesu. Tentunya kalau kita melihat tahun depan, 2 tahun lagi, ya, tidak akan lebih baik. Itu menurut statistik, tidak akan lebih baik secara ekonomi. Sebab sekarang ini banyak pengusaha retail yang sudah gulung tikar karena pengaruh ya COVID ini. Sehingga banyak orang pesimis sekali terhadap perekonomian tahun depan. Kalau kita menaruh kepercayaan diri kita kepada statistik dunia, maka ini akan membuat Anda tegang, khawatir, gelisah, takut. Akhirnya Anda tidak pernah bisa tidur. Namun, kalau kita menaruh iman kita kepada pribadi Tuhan Yesus, maka sekalipun
kita belum melihat apa yang kita harapkan itu terjadi di depan kita. Kalau kita percaya ada pribadi yang dapat kita percayai dan kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mampu mengubah situasi kering, tidak menentu menjadi sebuah berkat, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Sekali lagi, untuk mengubah situasi kondisi ekonomi Indonesia, untuk bisa mengubah kondisi ekonomi kita, hidup kita semuanya, kalau kita mengikuti statistik dunia, tidak akan mampu. Kita akan hidup dengan arusnya, ini tidak akan terjadi apa-apa perubahan. Tetapi kalau kita percaya kepada pribadi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu mampu mengubah situasi sekering apapun menjadi mata air. Anda percaya? Anda percaya? Tuhan ingin kita menikmati tidur di dalam berkat-Nya. Jadi berharaplah, bangunlah iman Anda sekarang ini, serahkan diri kita secara total kepada Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu perkara-perkara rohani. Maka apa yang terjadi di dalam alam rohani itu juga pasti akan terjadi di alam nyata kita. Apa yang belum kita lihat tentang keselamatan dari Tuhan, apa yang belum kita lihat tentang perlindungan, penyertaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, apa yang belum kita lihat tentang masa depan yang Tuhan sediakan, sekali lagi, semua dari janji Tuhan itu sesungguhnya sudah ada di alam rohani, sesungguhnya sudah di alam roh, tapi kita belum lihat. Tetapi ketika kita terus hidup dalam iman, pengharapan dan penyerahan diri total kepada Tuhan, serta memperkatakan atau mendeklarasikan firman yang kita dengar, firman yang kita percayai, dengan waktunya Tuhan, kita pasti akan melihat di alam nyata kita. Jadi saya mau katakan kepada setiap saudara, kalau saudara ingin menikmati tidur di dalam berkat Tuhan, rentangkan iman kita sekarang ini, rentangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Semakin kita punya penyerahan total kepada Tuhan, jangan terlalu percaya diri dengan kekuatan, kemampuan, koneksi-koneksi relasi kita, ya, tetapi andalkan Tuhan sepenuhnya. Pasti saudara dan saya akan menikmati istirahat di dalam berkat Tuhan. Sebab Tuhan ingin memberikan semua berkat-Nya di waktu bukan kita sedang berupaya keras, di waktu kita sedang membangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita total kepada Tuhan. Dan sekali lagi, jangan takut menghadapi hidup ini. Hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan, melebihi segala apa yang ada di dunia ini. Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Arti tidur istirahat dalam berkat Tuhan yang selanjutnya akan saya sampaikan nanti di minggu depan. Tapi hari ini, tangkap baik-baik pesan Tuhan ini, untuk menikmati semua janji Tuhan itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena kita telah bekerja dari pagi sampai malam, tapi ketika kita ini mau membangun iman, pengharapan, penyerahan diri kita total kepada Tuhan, Ia akan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sudah mau menikmati berkat seperti itu? Ayo bangun iman, bangun pengharapan kita, bangun penyerahan diri kita total kepada Tuhan. Jangan takut dengan hidup ini. Semua hidup ini Tuhan sudah katakan lebih berharga, sangat berharga, lebih daripada burung-burung di udara, lebih daripada bunga yang indah itu. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan tunduk kepala bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sebuah anugerah Tuhan, pagi ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sedang tidak menentu, di tengah-tengah situasi yang selalu mengalami transisi atau perubahan-perubahan yang mendadak, dan kami tidak tahu apa yang mau terjadi dengan sepanjang tahun ini, bahkan tahun depan. Semua memprediksi segala sesuatunya tidak akan menjadi lebih baik. Namun Tuhan berjanji di tengah-tengah situasi ini, Tuhan menyediakan sebuah berkat, bukan di saat kami berupaya keras, bukan di saat kami percaya diri sepenuhnya dengan diri kami,
Bukan saat kami mengandalkan relasi-relasi, koneksi-koneksi kami, pengalaman kami, kepandaian kami, kepintaran kami, hikmat kami. Tapi di saat kami justru merentangkan iman kami kepadamu, merentangkan pengharapan kami kepadamu, merentangkan penyerahan diri kami kepadamu secara total, disitulah justru Tuhan akan memberkati kami. Tuhan tolonglah setiap kami, supaya kami bisa menikmati dalam istirahatnya Tuhan, perhentiannya Tuhan, kami menikmati berkat Tuhan. Justru di saat kami benar-benar memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari kerajaan Allah lebih dulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kiranya kebenaran ini datang kepada setiap hati yang kukunjungi pagi ini. Dimanapun mereka duduk pagi ini, kau mengunjungi dengan firman-Mu ini. Kiranya mereka tidak menjadi lamban memberikan respon kepada firman-Mu, sehingga mereka tidak dianggap ketinggalan. Tetapi bila setiap kami boleh menikmati janji Tuhan, akan perhentian Tuhan yang sampai hari ini masih berlaku dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa sulit sukar ini, justru kami menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu kami merentangkan iman, pengharapan, penyerahan diri total kepadamu, disitulah kami boleh menikmati segala apapun yang disediakan oleh Tuhan. Dan semua itu sudah ada di alam roh, dan itu pasti Tuhan nyatakan di alam nyata kami. Tuhan, tolonglah kami semuanya, supaya kami boleh menikmati janji Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Biar Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sampaikan pengumuman, minggu depan kita tetap beribadah masih sekali, jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Ya, saya lihat ya makin hari makin banyak ya untuk Bapak Ibu sudah hadir, dan ya saya tetap hanya menghimbau sudah tetap jaga kesehatan saudara, jaga jarak ya. Hari-hari ini penambahan terpaparnya COVID makin banyak. Saya benar-benar berharap menghimbau saudara harus jaga kebersihan. Ya, dan kalau tidak perlu sekali ya tidak usah kemana-mana ya, dan saudara tetap bekerja, percaya Tuhan juga melindungi saudara, menjaga saudara, memelihara saudara. Dan sekali lagi kebaktian masih tetap seminggu sekali, sampai kita melihat kalau sampai sudah tidak cukup ya kita akan ibadah 2 kali ya. Minggu depan masih tetap sama. Ya, Tuhan memberkati, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh beribadah hari ini di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan-Mu, kami boleh mendengar bagian daripada kebenaran-Mu yang menjanjikan kepada kami itu menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah istirahat, di tengah-tengah kami membangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri total kepadamu Tuhan. Kami bersyukur akan anugerah-Mu minggu ini. Sepanjang minggu ini kami akan menikmati janji-Mu berlaku dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami akan menikmati keselamatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan menikmati kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan setiap orang yang bertemu dengan kami, Tuhan, Engkau selalu mentahirkan kami. Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada virus yang terpapar dalam hidup kami atau keluarga kami. Semuanya disingkirkan oleh Tuhan, karena perlindungan Tuhan jauh lebih besar atas hidup kami. Kami mengucap syukur sepanjang minggu ini. Kami mau belajar untuk merentangkan iman, pengharapan kami, dan penyerahan diri total kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya firman ini masih berlaku dalam hidup kami. Biarlah sepanjang minggu ini terjadi, firman ini digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengar dan memberikan respon dengan cepat akan firman-Mu ini. Sehingga mereka benar-benar akan menikmati janji Tuhan, istirahat, tidur di dalam berkat Tuhan. Seperti Elia, di tengah-tengah situasi yang sulit sukar,
tetapi pemeliharaan Tuhan tetap terjadi dalam hidup anak-anakmu. Mereka punya kepekaan, mereka punya kesadaran akan firman Tuhan itu akan menuntun mereka di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami percaya dalam situasi seperti ini Kau akan membuat perbedaan. Perbedaan mana anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh membangun iman, pengharapan, dan penyerahan dirinya total kepada Tuhan. Mana mereka yang tidak sungguh-sungguh. Mereka datang mendengar firman Allah, tapi firman itu tidak bertumbuh. Iman mereka tidak direntangkan, pengharapan mereka tidak direntangkan, penyerahan diri mereka kepada Tuhan tidak semakin sungguh-sungguh. Engkau akan membuat perbedaan dalam hal ini. Terima kasih, Engkau sedang melatih kami semua di masa corona ini untuk mempersiapkan menghadapi sesuatu yang lebih besar. Dan kami akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi semuanya ini. Karena Tuhan kami ada Tuhan yang besar. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah ini terjadi seperti Yakub. Tuhan, kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Kau memberkati kami. Dan kami percaya berkat-Mu itu kami butuhkan sepanjang minggu ini. Inilah tangan kami yang terangkat untuk siap menerima berkat-Mu yang baru, anugerah-Mu yang baru, kasih karunia-Mu yang baru, dan kami siap menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, sekarang terimalah berkat anugerah yang baru dari Bapa-Mu di surga, dilimpahkan dalam hidupmu, keluargamu, kesehatanmu, dilimpahkan dalam usaha pekerjaanmu, dilimpahkan kepada setiap apapun yang kau kerjakan. Tuhan selalu membuat berhasil dan beruntung. Diberkatilah setiap kehidupanmu sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Ada perkara-perkara baru yang terjadi dalam hidupmu. Dan kiranya anugerah Tuhan ini akan memampukan segala sesuatu yang sulit sukar itu menjadi mudah. Karena ada perkenanan Tuhan ada di atas hidupmu. Sekarang siaplah, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Anda akan pulang dari tempat ini disertai oleh Roh Tuhan, Roh yang berkuasa atas hidupmu, mengajar, memimpin, melindungi, bahkan berkuasa untuk menyatakan kuasa mujizatnya dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pulanglah damai sejahtera sukacita Allah menyertai saudara sekali ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat.